Syekh Asnawi Caringin adalah salah satu ulama besar dan pejuang kemerdekaan yang sangat karismatik dari Banten. Beliau lahir di Kampung Caringin, Labuan, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1850 Masehi dan wafat pada tahun 1937. 1. Asal-usul keluarga dan nasab. Nama lengkap, Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani, sejak lahir bernama Tubagus Muhammad Asnawi. Ayah, Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin, seorang ulama dan pernah menjabat sebagai penghulu landrat. Ibu, Ratu Sabiah, Rabiah, seorang wanita salihah. Keturunan bangsawan, beliau memiliki garis keturunan yang mulia. Dari pihak ayah, nasabnya bersambung kepada Sultan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin, dan dari pihak ibu, nasabnya disebut-sebut bersambung hingga Sultan Agung Mataram. 2. Riwayat pendidikan. Sejak usia muda, kecerdasan Syekh Asnawi sudah menonjol. Pada usia yang masih sangat belia, yaitu sekitar 9 tahun, beliau dikirim oleh ayahnya untuk menuntut ilmu ke Mekah, Arab Saudi. Di Tanah Suci, beliau berguru kepada ulama-ulama besar dunia, salah satunya yang paling terkenal adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten yang saat itu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Karena kecerdasannya dan sama-sama berasal dari Banten, Syekh Asnawi menjadi salah satu murid kesayangan Syekh Nawawi. 3. Peran dan perjuangan di Caringin. Sekembalinya ke Banten, Syekh Asnawi mulai berdakwah dan mendirikan pusat pendidikan di kampung halamannya. Pendidik dan pendiri lembaga, pada tahun 1884, beliau mendirikan Madrasah Masyarikul Anwar dan sebuah masjid Caringin. Tempat inilah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam dan perlawanan kultural di Banten. Pejuang melawan Belanda, selain sebagai ulama, beliau dikenal gigih menentang kolonialisme Belanda. Beliau berhasil mengobarkan semangat perlawanan di kalangan pemuda Banten. Diasingkan, peran besarnya dalam melawan penjajah, termasuk dituduh sebagai motor pemberontakan, membuat Belanda menganggapnya berbahaya. Akibatnya, Syekh Asnawi sempat ditahan di Tanah Abang dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, selama lebih dari setahun. Meskipun pernah diasingkan, semangat dakwah dan pengaruh beliau tidak pernah padam hingga akhir hayatnya pada tahun 1937. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Caringin, yang hingga kini ramai diziarahi.